Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu dalam perenungan firman yang sampai kepada kita hari ini. Marilah kita persiapkan hati, jiwa, tubuh dan sikap kita untuk perenungan ini. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus, kiranya memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita baca dan dengarkan isi firman yang akan kita renungkan, yakni dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22, Evangelium untuk Minggu tanggal 18 Juli 2021. Demikian firman Tuhan di sini. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman yang akan kita renungkan dan pahami, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, menghayati dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Mari sambut firman-Mu dengan terang, menjadi terang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan firman ini kita diharapkan bisa berbicara tentang tema kesatuan dan damai dalam Tuhan, yang dapat dinikmati umat pengikut Yesus Kristus sekarang ini. Sebelum itu kita menggali isi teks tersebut, sejenak kita perhatikan dulu kesatuan atau persatuan yang dikenal dan disodorkan oleh dunia ini atau di dunia ini. Yang pertama, kesatuan kopi susu telur. Ke dalam satu gelas dimasukkan air mendidih, gula, kopi, susu, telur, lalu dikocok. Maka jadilah minuman kopi susu telur yang masih hangat dan sangat enak diminum, lalu menyehatkan.
Semua yang dimasukkan ke gelas itu membaur satu dengan yang lain di dalam gelas. Walaupun isi gelas itu ditumpahkan ke piring atau ke baskom atau ke wadah lain kecuali ke tanah, minuman itu tetap kopi susu telur yang dapat dinikmati. Minuman itu satu dan menyatu dalam segala sesuatunya baru. Walaupun kesatuan kopi susu telur didambakan, tetapi kesatuan seperti itu masih sangat sulit diwujud nyatakan dalam kehidupan berbangsa, beragama, bergereja, dan berbudaya. Yang kedua, kesatuan asam dari gunung, ikan dari laut bersatu dalam belanga. Demikian sering disebutkan kepada pasangan nikah yang negeri atau budaya asal pengantin laki dan perempuan sangat berjauhan, tetapi mau diberkati menjadi satu rumah tangga yang baru. Tapi kepada pasangan nikah yang berlainan agama, kiasan ini tidak diterapkan, terutama di Indonesia. Karena laki dan perempuan yang berbeda agama masih dilarang dinikahkan di Indonesia. Kedua mempelai harus diproses menjadi penganut satu agama. Yang satu harus meninggalkan agamanya. Lalu keluarga itu menjadi satu kesatuan dari orang yang seagama, tetapi berbeda latar belakang budaya, suku, asal muasal. Apakah kesatuan yang begini bisa menjadi gambaran kesatuan pengikut Yesus Kristus dalam keluarga kerajaan Tuhan? Kesatuan yang ketiga, Bapak Ibu. Indonesia mengenal apa yang disebut Persatuan Indonesia, sila ketiga dari Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu juga, yang artinya mirip dengan Unity in Diversity, satu dalam keanekaragaman. Di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan ini ada ratusan suku yang menggunakan bahasa suku masing-masing. Ada puluhan agama yang diakui pemerintah dan yang tidak diakui pemerintah. Dan sungguh luar biasa banyaknya keanekaragaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua bersatu di bawah panji merah putih, dalam lagu Indonesia Raya, dalam bangsa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dalam tanah air Indonesia, dalam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga dalam semangat demokrasi Pancasila, dalam satu pemerintahan NKRI yang di dalamnya ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, ada daerah otonom, ada daerah khusus, dan bersatu dalam satu cita-cita, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesatuan Indonesia menjadi ibarat mozaik yang terdiri dari kepingan yang berwarna-warni dan berbeda bentuk, tersusun menyatu sedemikian rupa sehingga menunjukkan Indonesia. Bisakah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi gambaran bagi kesatuan dan persatuan umat Kristen, seluruh gereja-gereja, sekte-sekte, dan aliran-aliran dalam kekristenan? Belum ada usaha yang mencobanya. Kesatuan yang ketiga, di kalangan penganut agama Islam ada kesatuan yang mereka sebut ukhuwah Islamiyah, yakni kesatuan seluruh Islam yang terdiri dari berbagai mazhab dan aliran itu. Ukhuwah Basariyah, yakni kesatuan seluruh umat manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan. Ukhuwah Atoniyah, yakni kesatuan dunia, yaitu kesatuan seluruh ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Demi kesatuan itu mereka mengembangkan teologi pemahaman bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi sekalian isi alam. Gerakan sebaliknya adalah gerakan khilafah yang menginginkan kesatuan itu merupakan kesatuan umat manusia satu agama, yakni agama Islam. Kesatuan manusia satu agama bisa dikatakan sebagai
kesatuan air tawar dalam gelas, tidak kesatuan air laut atau air lautan yang sudah mengandung garam dan zat-zat lainnya, dan sangat berbeda dengan kesatuan kopi susu telur. Mungkin hanya kesatuan Yahudi, penganut agama Yahudi, yang dapat dinyatakan atau dikatakan sebagai kesatuan air tawar dalam gelas yang sudah pernah ada dan masih ada sampai sekarang. Mereka ini tidak memaksakan orang lain menjadi Yahudi dan tidak memaksa orang lain menganut agama Yahudi, dan mereka sangat eksklusif. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang keempat, dalam kekristenan dikenal kesatuan dengan sebutan Corpus Christianum, tubuh kekristenan, yakni seluruh umat dan gereja Kristen yang ada di dunia sebagai satu kesatuan dalam satu tubuh. Disebut juga Corpus Christi, tubuh Kristus, yakni kesatuan seluruh umat atau gereja Kristen sebagai tubuh Kristus. Istilah tubuh Kristus yang kita temukan dalam Roma 7 ayat 4, 1 Korintus 10 ayat 16, 1 Korintus 12 ayat 27, Efesus 4 ayat 12, adalah istilah Paulus untuk kesatuan pengikut Yesus Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Yunaninya Soma Christu, Latinnya Corpus Christi. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Semua umat dan gereja Kristen harus memahami kesatuannya sebagai Corpus Christi dan terus-menerus menunjukkan kenyataannya dalam pergaulan sehari-hari. Kesatuan secara organisasi itu gagal. Jadi secara apa? Dalam setiap denominasi ada atau sekte Kristen mengalir darah Kristus dan hidup berdasarkan firman Tuhan Alkitabiah. Itu kesatuan stek ubi kayu yang tumbuh dalam satu kebun di dunia. Dan kesatuan ini masih jauh dari harapan Yesus dalam doanya supaya mereka menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21 itu. Kelima, di kalangan umat Kristen atau gereja-gereja Kristen cukup dikenal badan-badan oikumenis seperti Dewan Gereja Sedunia DGD, Federasi Lutheran Sedunia FLD atau LBF, Asosiasi Sedunia Gereja-Gereja Reform atau AWARK, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Badan Kerjasama Antar Gereja BKG, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia PGLII. Inilah bentuk-bentuk organisasi kesatuan umat atau gereja Kristen yang lebih dikenal di Indonesia. Menilik ke dalam setiap organisasi kesatuan ini, tidak ditemukan di sana kesatuan kopi susu telur. Tetapi lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesatuan butir-butir pasir di dalam wadah atau batu-batu kerikil dalam ember. Mereka bisa saling bersentuhan, tetapi tidak saling bertautan dan tidak saling mencampuri. Masing-masing independen, dan wadah tempat mereka menjadi peti kemas yang membungkus mereka. Dalam setiap organisasi kesatuan ini selalu ada pertanyaan dilematis. Apakah wadah mereka itu merupakan legalisasi perpecahan umat atau gereja Kristen atau sektenisasi umat Kristen, atau memang merupakan suatu usaha mewujudkan kesatuan Kristen yang utuh? Tetap menjadi pertanyaan. Kalau ada yang mengusulkan agar ke wadah kesatuan mereka disiramkan cairan semen agar mereka merekat satu sama lain sehingga mereka menjadi ibarat satu batu yang utuh, mereka tidak mau. Sebab setiap pasir atau batu kerikil itu merasa harus bisa pisah dari temannya satu wadah kalau diperlukan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu lah yang menilai apakah ada lembaga-lembaga ekumenis itu merupakan wujud kesatuan umat atau gereja Kristen yang alkitabiah. Pokok yang kedua yang harus kita renungkan,
Kekristenan ada untuk menyatukan seluruh umat manusia secara baru. Mari kita melihat isi teks firman. Apakah ada pelajaran tentang bagaimana sebaiknya umat Kristen bersatu? Kesaksian Alkitab menunjukkan bahwa Yesus Kristus datang di dunia bukan untuk mendirikan suatu keyahudian baru, melainkan suatu kemanusiaan yang baru, yang terorganisir dalam kerajaan surga yang dibawa Yesus Kristus. Yesus memulai kerajaan surga, disebut juga kerajaan Allah di bumi, yang ditandai dengan satu, pengusiran setan dari tengah-tengah hidup umat manusia. Dua, tindakannya menyelamatkan seluruh umat manusia dengan menebus atau mengampuni dosa umat manusia. Dan tiga, memasukkan semua yang menyambut keselamatan itu menjadi warga kerajaan surga yang didirikannya di bumi dan kemudian di surga kekal nantinya. Yesus tidak mendirikan satu denominasi gereja, tetapi di atas batu karang, yakni para muridnya yang diwakili oleh Petrus, batu karang yang kokoh berdiri, di atasnya lah suatu gereja yang kudus dan am didirikan. Am dalam bahasa Latin disebut Katolik, dan dalam bahasa Alkitabiah disebut Kristen. Sangat disayangkan bahwa sebutan Katolik dan sebutan Kristen sekarang ini sudah dipahami menunjuk kepada kelompok sektarian di kalangan pengikut Yesus Kristus. Katolik menunjuk kepada gereja Roma Katolik, dan sebutan Kristen menunjuk kepada seluruh umat Kristen dengan segala macam denominasi sekte dan alirannya yang tidak termasuk ke dalam gereja Roma Katolik. Istilah am dari bahasa Ibrani am, yang artinya umat atau bangsa, menunjuk kepada umat pilihan Jehovah Elohim, dan yang tidak termasuk ke dalamnya yang disebut goim, bangsa-bangsa asing. Sebaiknya umat yang Katolik dan yang Kristen, yakni yang non-Katolik, dipahami sebagai am Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKadosh, umat Yehova Yesus Kristus Roh Kudus. Dengan demikian semuanya dapat dikatakan sebagai gereja yang kudus dan am. Para rasul Yesus Kristus termasuk Petrus dan Paulus menyadari bahwa dampak pemberitaan Injil yang mereka lakukan akan melahirkan suatu kumpulan umat yang tidak boleh tidak harus bersatu dan menyatu sebagai pengikut setia Yesus Kristus. Usaha dan ajaran untuk itu sangat dirasa penting sekali, karena pengikut Yesus Kristus terdiri dari berbagai suku bangsa, tidak hanya Yahudi saja, dengan berbagai latar belakang kehidupan, budaya, ras, dan daerah asal. Menjadi pengikut Yesus bukan harus menjadi Yahudi, dan bukan harus menjadi orang Yunani, dan bukan pula menjadi orang Romawi. Penyatuan dan kesatuan mereka berporos atau berpusat pada Yesus Kristus, bukan pada Musa, penebu dan pengajar agama Israel Yahudi, dan bukan pula pada Plato, filsuf Yunani, atau pada Cicero, filsuf Romawi. Contohnya, isi perjanjian lama atau hukum-hukum Musa harus digunakan, tetapi harus dipahami berporos atau berpusat pada Yesus Kristus. Demikian juga ajaran-ajaran yang ada di kalangan umat manusia yang pagan, yang tidak sesuai ajaran Yesus Kristus, harus ditolak. Para rasul menemukan dasar dan landasan, bahkan gambaran bagi umat Kristen bagaimana bersatu dan menyatu sesuai dengan atau dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus mengajarkan dan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Yang kedua, dalam Roma 11 ayat 11 sampai 24, Paulus mengkiaskan Yesus sebagai pohon zaitun sejati. Roma 11:24. Dan ketiga, Paulus menggunakan gambaran kesatuan pengikut Yesus itu dengan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi ada 3 gambaran. Namun sama-sama itu bisa mengumpulkan banyak orang. Yesus sebagai pokok anggur adalah permulaan daripada kerajaan surga di bumi. Ranting-rantingnya adalah para murid dan pengikutnya yang sudah melekat kepadanya. Pada awalnya itu, mereka semua, Yesus dan para muridnya dan pengikut perdananya, adalah orang Yahudi. Kemudian kepada batang pohon anggur, atau Paulus kepada batang pohon zaitun sejati, yang satu ini akan dicangkokkan, atau dipakai saja istilah Paulus dari Roma 11 ayat 17, 19, 23, 24. Lagi orang Yahudi yang lain, orang-orang bersunat lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia, dan juga orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, orang-orang yang tidak bersunat. Jadi dua-duanya, Yahudi dan bukan Yahudi, harus dicangkokkan kepada pohon zaitun itu atau kepada pohon anggur yang benar itu. Sebagaimana sudah dikatakan tadi, Paulus menggunakan gambaran kesatuan pengikut Yesus itu dengan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Juga dalam perikop ini Paulus juga mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kedua-duanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Membuat orang bukan Yahudi dan orang Yahudi menjadi bagian dari tubuh Kristus juga dapat dikatakan sebagai tindakan Tuhan mencangkokkan keduanya kepada tubuh Kristus sebagaimana dikenal dalam dunia kedokteran. Tentu saja Paulus benar bahwa orang yang bukan Yahudi itu sebelum dicangkokkan ke batang pohon anggur yang benar itu atau ke pohon zaitun sejati atau kepada tubuh Kristus adalah 1. Orang tanpa Kristus. 2. Tidak termasuk warga kerajaan Israel, maksudnya kerajaan surga, kerajaan Kristus. 3. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Yang 4. Tanpa pengharapan yang dari Yesus. Yang 5. Tanpa Allah di dalam dunia, yakni Allah dalam Yesus Kristus. Dan yang 6. Masih merupakan orang yang jauh dari pohon anggur yang benar atau dari pohon zaitun sejati dari Yesus Kristus dan masih di luar tubuh Kristus. Orang Yahudi, orang yang bersunat, yang belum dicangkokkan ke pohon anggur yang benar atau ke pohon zaitun atau kepada tubuh Kristus, mereka juga 1. Masih orang tanpa Kristus. 2. Mereka termasuk warga kerajaan Israel tetapi belum termasuk warga kerajaan surga dalam Kristus. 3. Mereka mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan sehingga mereka terhitung sebagai orang dekat, tetapi mereka belum dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar itu. Yang 4, mereka punya pengharapan Mesias, tetapi belum menyambut Yesus sebagai Mesias bagi mereka. Yang 5, mereka menyembah Jehovah Elohim, Allah Bapa, tetapi belum menyembahnya dalam Kristus. Dan yang 6, mereka terhitung sebagai orang yang dekat, karena mereka adalah orang Yahudi, dan Yesus dan para murid pertamanya adalah juga orang Yahudi yang mengenal Torah dan nabi-nabi perjanjian lama. Tetapi mereka belum lekat pada Kristus. Orang yang jauh dan yang dekat inilah yang dicangkokkan ke pokok anggur yang benar atau ke pokok zaitun atau ke tubuh Kristus. Keduanya harus berani melepaskan atau meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kehidupan dalam pokok anggur yang benar atau dalam pokok zaitun sejati atau dalam tubuh Kristus itu. Baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi harus menyesuaikan atau memperbaharui diri kalau mereka dilekatkan kepada Kristus.
Mereka harus mau dan dengan penuh kesadaran menjadi manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Yesus Kristus. Inilah yang terjadi dan akan terus-menerus terjadi dalam perjumpaan Yesus Kristus dengan semua agama-agama dan paganisme maupun budaya, apabila dari kalangan mereka mau dilekatkan kepada Kristus. Tugas kita sekarang adalah menguji segala sesuatu, apakah kita dan segala aspek hidup kita sudah dalam Kristus atau masih jauh atau dekat tapi di luar Kristus. Yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, proses Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan dalam Kristus. Ada beberapa yang dikerjakan Tuhan demi mempersatukan Yahudi dan yang bukan Yahudi di dalam pokok anggur yang benar atau pada pokok zaitun sejati atau pada tubuh Kristus. Yang pertama, darah Kristus berkuasa membuat yang bukan Yahudi, yang dulunya jauh, menjadi dekat dan lekat pada batang pohon anggur yang benar, pada batang zaitun sejati atau pada tubuh Yesus Kristus. Allah Bapa sebagai pengusaha kebun anggur itu mengerjakan semuanya agar orang yang bukan Yahudi dekat dan lekat kepada Kristus. Orang yang bukan Yahudi itu dibuat menjadi bagian dari tubuh Kristus, sehingga mereka menjadi sama seperti Yahudi yang telah dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, atau pada pokok zaitun sejati atau pada tubuh Kristus, seperti 12 murid Yesus tersebut. Yang kedua, yang dikerjakan Tuhan, Tuhan merubuhkan tembok pemisah, yakni perseteruan antara Yahudi dan yang bukan Yahudi. Dengan dihapusnya perseteruan itu, muncullah damai sejahtera yang mempersatukan pihak-pihak yang berseteru. Ibarat damai sejahtera di kalangan dua bangsa yang menghapus perseteruan dan menghentikan peperangan mereka, sehingga mereka hidup dalam damai. Perseteruan Yahudi dengan yang bukan Yahudi terletak dalam iman dan perintah-perintah menurut keagamaan masing-masing sebelum lekat kepada Kristus. Hukum Taurat dan perintah-perintahnya berseteru dengan hukum keagamaan non-Yahudi dan perintah-perintahnya. Contohnya, agama Yahudi sangat monoteistik, tetapi yang non-Yahudi sangat politeistik. Perintah, etika, ibadah, dan perilaku yang muncul dari kepercayaan yang berbeda ini tentu saja juga berbeda dan berseteru sampai terjadi pengkapir-kapiran yang satu terhadap yang lainnya. Bagaimana perseteruan yang menjadi tembok pemisah itu dirubuhkan atau dihapuskan? Paulus mengatakan, sebab dengan matinya atau dengan kematian Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus 2:15. Berkat kuasa kematian Yesus yang mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia berdosa, termasuk menghapus dosa orang yang bukan Yahudi dan orang Yahudi, serta menjadikan mereka semua menjadi manusia baru, maka fungsi hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya yang mencap dan menghukum orang bukan Yahudi sebagai orang-orang berdosa yang harus dihukum, dibatalkan. Dengan demikian hukum Taurat tidak lagi penghambat orang yang bukan Yahudi masuk di dalam kerajaan Allah, di dalam keluarga kerajaan Allah, melainkan menjadi pembuka jalan masuk ke dalam keselamatan dan damai sejahtera Tuhan. Demikian juga terhadap orang Yahudi. Kematian Yesus di salib merupakan pengampunan bagi dosa-dosa orang Yahudi yang melanggar hukum Taurat dan perintah maupun ketentuannya. Semua tuntutan hukum Taurat yang menghambat kaum Yahudi masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah dalam Kristus dibatalkan. Hukum Taurat tidak lagi penghambat bagi orang Yahudi masuk dalam kerajaan surga
dan menjadi bersama bersekutu dan sewarga kerajaan surga dengan orang-orang yang bukan Yahudi yang masuk dalam kerajaan Kristus. Tidak lagi penghambat. Bagi Yahudi hukum Taurat menjadi petunjuk jalan masuk ke keselamatan dan damai sejahtera Tuhan. Dengan demikian kedua pihak mengalami damai sejahtera. Tidak ada lagi perseteruan di kalangan mereka yang sudah benar-benar menjadi manusia baru di dalam Kristus. Hukum yang berlaku bagi mereka bukan lagi hukum Musa ansih atau hukum pagan ansih, melainkan adalah hukum Kristus, yakni kasihi Kristus dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, kasihi musuhmu, dan perbuat kepada yang lain seperti apa yang kau inginkan diperbuat orang lain kepadamu. Itu hukum Kristus, itu yang berlaku. Dengan demikian kata Paulus, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus 2:18. Oleh kuasa Tuhan dalam rohnya, orang Yahudi dan non-Yahudi sama-sama dilekatkan pada pokok anggur yang benar, pada pohon zaitun sejati, atau pada tubuh Kristus, atau pada kehidupan dalam Bapa Jehovah Elohim. Bagi mereka tidak ada lagi sebutan dekat atau jauh, sebab sudah bersama dalam Kristus, lekat pada Kristus, dan hidup dalam Kristus. Mereka berada dalam damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Yang keempat yang perlu kita renungkan, hidup sebagai orang yang telah dipersatukan. Pertama, Paulus mengatakan bahwa orang non-Yahudi yang telah dimasukkan pada Bapa atau dimasukkan dalam kerajaan Kristus bukan lagi orang asing atau ksenoi, dan bukan pendatang paroikoi, melainkan kawan sewarga atau sumpolitai dari orang-orang kudus di dalamnya. Sama seperti Yahudi dan orang-orang lainnya yang sudah duluan masuk di dalamnya. Ksenos artinya asing, tidak mendapat bagian. Uketi ksenos artinya tidak asing, sama-sama perjabar bahasa Bataknya. Paroikos artinya yang merantau. Uketi paroikos tidak perantau, artinya sudah memiliki status secara hukum dan tempat sebagai yang memiliki permanen residen, tempat tinggal tetap. Sumpolites artinya sesama warga negara, kartu penduduknya sama dan satu jenis. Di dalam kerajaan Kristus tidak ada warga negara nomor 2. Semua warga kerajaan nomor 1, utama dan pertama. Di kalangan warga kerajaan Kristus tidak ada diskriminasi lagi, tidak ada apartheid seperti dipraktikkan di Afrika Selatan sebelum dihapus, dengan alasan apapun. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan, tidak persubang apa semua lagi. Sama semua dalam Kristus. Sejak mereka dibaptiskan kewargaan, setiap warga kerajaan ini dimeteraikan. Dimeteraikan bahwa yang dibaptis itu tidak orang asing, tetapi bagian dari Kristus, tidak pendatang, melainkan orang asli, pribumi atau original penduduk kerajaan Kristus. Mereka sudah dinaturalisasi menjadi warga kerajaan Kristus. Selain status itu dikatakan bahwa semua yang masuk dalam kerajaan Kristus itu benar-benar menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Oikeioi tuteu. Oikeios artinya yang menjadi anggota keluarga, dan kemudian berarti kawan-kawan seiman. Dalam kerajaan Kristus mereka semua memiliki status yang sama sebagai anak-anak Allah, waris kerajaan Kristus. Selain sebagai kawan sewarga dan anggota keluarga, mereka semua sama-sama orang-orang kudus. Hidup kudus adalah kewajiban dan tanggung jawab utama warga kerajaan Kristus dan anggota keluarga Allah. Yang kedua, memahami diri dan berperilaku sebagai orang yang dibangun
Epoikodometentes, di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Rasul adalah pemberita Injil, utusan Yesus Kristus yang menyaksikan dan dengan mata kepala sendiri kehidupan Yesus. Mereka adalah saksi mata, saksi iman, saksi kebenaran. Para nabi adalah para nabi Kristus yang memberitahukan tentang rencana-rencana Kristus dan penggenapan nubuat Kristus. Salah satu contohnya adalah Yohanes, Rasul Yohanes yang mendapat wahyu dan kitabnya kitab wahyu. Epoikodometentes artinya dibangun pada bangunan yang sedang dilakukan pembangunannya. Jadi warga kerajaan Kristus itu harus mau dibangun pada bangunan yang sedang dibangun oleh Kristus. Di bangunan yang sedang dibangun itu, Yesus Kristus adalah batu penjuru, bataknya batu persuhi, pundasi yang mengikat semua dinding bangunan dan menopang semua bangunan itu kalau sudah selesai dibangun. Setiap warga kerajaan Kristus harus melihat dan memperlakukan dirinya sebagai bahan bangunan yang menumbuhkan atau membuat bangunan itu menjadi lengkap, sempurna, di mana setiap bahan bangunan itu menunggu giliran masing-masing dipasang dan dibuat tersusun rapi. Setelah bangunan itu selesai dibangun, akan ada suatu rumah dan rumah itu menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bukan hanya rumah yang terbangun itu, yakni Corpus Christi, kudus, tetapi juga setiap bahan bangunan itu, yakni setiap orang non-Yahudi dan orang Yahudi yang sudah digunakan untuk bangunan itu harus kudus dan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Paulus mengatakan setiap warga kerajaan Kristus, setiap orang Kristen, setiap pengikut Yesus adalah bait Roh Kudus. Baca 1 Korintus 6 ayat 19. Roh artinya khusus. Kudus artinya khusus. Roh itu adalah roh Tuhan, Yesus Kristus yang kudus. Setiap orang Yahudi dan non-Yahudi yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar atau kepada pohon zaitun sejati, kepada Kristus atau kepada Corpus Christi, harus benar-benar mengkhususkan dan memfokuskan dirinya hidup dan bekerja untuk dan demi Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Tuhan yang Maha Esa itu, dalam hidup yang sedemikian, dia akan mendapat berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Bandingkan Matius 6 ayat 33. Yang ketiga, perilaku kita. Dua pihak yang sudah diperdamaikan itu sudah dapat bergaul. Dan pergaulan itu tidak lagi diganggu oleh peraturan halal haram, peraturan daging namargota, nasomargota, peraturan sunat tidak bersunat, dan peradaban atau budaya yang berbeda. Mereka tidak terpisahkan oleh perbedaan sekte, aliran teologi, oleh perbedaan ideologi, politik atau partai, ekonomi, latar belakang sosial, ilmu, keterampilan, dan penguasaan teknologi. Mereka tidak terpisahkan oleh perbedaan ras, bahasa, asal-usul, daerah asal, maupun oleh perbedaan gender. Mereka semua menjadi satu, sebagaimana didoakan oleh Yesus Kristus. Mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Yohanes 17 ayat 21a. Di kalangan mereka tidak ada lagi yang saling mengkafirkan. Bandingkan Matius 5:22. Hidup keagamaan mereka lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 5:20. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perhatikanlah kira-kira kesatuan dan persatuan mana dari antara corak kesatuan dan persatuan yang kita sebutkan di awal khotbah ini sebagai bentuk persatuan umat Kristen pengikut Yesus Kristus. Mungkin yang dapat kita katakan adalah begini. Saya sudah ranting pokok anggur yang benar, bagian dari tubuh Kristus. Kamu berasal dari agama A atau dari sekte Q, dan kawan kita ini berasal dari agama B
atau dari sekte X, sekarang kita bersatu sebagai ranting pokok anggur yang benar, atau sebagai ranting pokok zaitun Kristus, atau sebagai bagian dari tubuh Kristus. Marilah kita nikmati kebersamaan dan kebersatuan kita dengan sebaik-baiknya dan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau panggil seluruh bangsa dari semua bangsa-bangsa menjadi pengikut-Mu yang setia, dan Engkau persatukan di bawah kaki salib, di dalam darah-Mu, dan di dalam kesatuan yang Engkau doakan itu. Kami semua adalah ranting-ranting-Mu, dan kami mohon berkat-Mu agar semua ranting itu menghasilkan buah yang tetap, yang Engkau dambakan. Baik hidup atau mati kami, kiranya kami tetap menjadi ranting-Mu, menjadi bagian dari tubuh-Mu yang kudus itu. Dan kiranya Tuhan menolong kami semua umat Kristiani untuk terus bisa hidup kudus, mengkhususkan diri, memfokuskan diri demi Engkau dan untuk kehidupan Kristiani yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Karena dengan demikian kami semua terberkati dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Di dalam Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami ini dan kabulkanlah itu di dalam kasih-Mu. Amin.